teman-teman, selamat datang di channel Akademi CPNS. Tempatnya informasi inspiratif dan edukatif untuk pejuang ASN, P3K, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Share juga dong video ini buat ditonton pejuang ASN yang lain. Kamu yang lagi ngedengerin ini pastinya memiliki tekad yang kuat dong untuk meraih posisi sebagai PNS alias pegawai negeri sipil. Seleksi CPNS juga bukan hanya tentang menjawab soal ya guys, tetapi juga tentang strategi dan persiapan yang matang. Untuk itu di video ini, Minka akan membahas 3 komponen utama tes CPNS. Tes wawasan kebangsaan, tes karakteristik pribadi, dan tes intelijensi umum. Tentunya dengan strategi kuat untuk kamu bisa dapetin skor yang tinggi. Untuk TWK sendiri ya guys, menguji pengetahuan kamu tentang kebangsaan, sejarah, konstitusi Indonesia. Untuk TKP mengukur karakter, kepribadian, dan kemampuan kamu dalam menghadapi situasi sehari-hari yang mungkin dihadapi sebagai seorang PNS. Sedangkan untuk TIU, menilai kemampuan intelektual kamu dan logika kamu nih dalam berbagai aspek seperti numerik, verbal, dan figural. Kalau gitu, Minka akan mulai kasih tips dan strategi mengerjakan soal mulai dari TWK. Pertama, pahami ya materi dasar kebangsaan. Jika Pancasila, pelajari nih setiap sila, nilai-nilai yang terkandung, dan penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau Undang-Undang Dasar 1945, pahami isi dari pembukaannya hingga pasal-pasal penting, serta amandemen yang pernah dilakukan. Sementara Bhinneka Tunggal Ika, kenali makna semboyan dengan bagaimana keragaman budaya, suku, dan agama yang saling melengkapi. Dan terakhir, jika sejarah Indonesia, kuasai nih garis besar sejarah Indonesia mulai dari masa kerajaan, penjajahan, sampai ke kemerdekaan, juga era reformasi. Yang kedua, rutin membaca berita dan artikel tentang isu kebangsaan terkini. Nah, kamu nih jangan lupa ya untuk ikutin perkembangan terbaru mengenai kebijakan pemerintah, isu-isu sosial, politik, dan hukum di Indonesia. Hal ini tentunya akan membantu kamu nih dalam menjawab soal yang berkaitan dengan situasi terkini. Ketiga, latihan soal secara berkala. Kerjakan soal-soal TWK dari tahun-tahun sebelumnya ya, dan soal latihan yang tersedia di buku atau platform online. Yang keempat, gunakan teknik eliminasi. Jika menemukan soal yang sulit, maka gunakan teknik eliminasi untuk mempersempit pilihan jawaban kamu. Identifikasi dulu nih jawaban yang paling tidak mungkin benar, kemudian fokus pada sisa pilihan yang ada. Kelima, manajemen waktu. Jangan terlalu lama dalam menghabiskan waktu satu soal. Jika menemui soal yang sulit, lewati terlebih dahulu dan lanjutkan ke soal berikutnya. Kembali lagi ke soal sulit tersebut jika kamu masih punya waktu ya. Yang terakhir adalah baca soal dengan cermat. Pastikan kamu membaca setiap soal dengan cermat dan memahami apa yang ditanyakan sebelum milih jawaban. Terkadang soal disusun dengan kalimat yang rumit nih, karena untuk menguji ketelitian kamu loh guys. TIU. Pertama, trik numerik. Ada 2 strategi yang harus kamu lakukan sebagai berikut. Kedua, trik verbal. Untuk verbal sendiri ada 3 ya guys, jadi kamu pahami dulu nih kalimat berikut ini. Ketiga, trik figural. Untuk trik figural ada 2 pilihan nih buat kamu. Jadi kamu pahami dulu ya kalimat berikut. Keempat, manajemen waktu.
Untuk manajemen waktu, prioritaskan soal yang mudah. Mulai dari soal yang paling kamu kuasai untuk meningkatkan kepercayaan diri kamu dengan efisiensi waktu. Ingat ya, jangan terlalu lama di satu soal. Jika menemui soal yang sulit, lewati terlebih dahulu dan kembali jika masih ada waktu. Fokus pada soal yang bisa kamu selesaikan dengan cepat ya guys. Dan jangan lupa juga, teknik eliminasi sama dengan opsional pada soal TWK. Teknik ini juga perlu kamu terapkan. Jika tidak yakin dengan jawaban, singkirkan dulu ya pilihan yang jelas-jelas salah untuk mempersempit pilihan kamu. Ketiga, TKP. Sebelumnya perlu Minka tekankan untuk tes TKP ini ya. Tes karakteristik pribadi dirancang untuk mengukur karakter, kepribadian, kemampuan kamu dalam menghadapi situasi sehari-hari yang mungkin dihadapi sebagai seorang PNS. Yang pertama, pahami jenis soal. Soal TKP umumnya berbentuk studi kasus yang menguji aspek-aspek seperti pelayanan publik, integritas, orientasi pada hasil, kerjasama, dan pengendalian diri. Yang kedua, pelajari nilai-nilai PNS. Wajib banget buat kalian pahami soal-soal kayak gini ya guys. Jangan lupa di screenshot. Yang ketiga, fokus pada pilihan jawaban yang positif. Pilihlah jawaban yang mencerminkan sikap positif, solusi yang konstruktif, dan tindakan yang proaktif. Hindari jawaban yang menunjukkan sikap pasif, menunda-nunda, atau tidak bertanggung jawab. Dan pertimbangkan situasi dari sudut pandang yang logis dan empati. Pikirkan ya, bagaimana ya tindakan kamu akan mempengaruhi orang lain dan lingkungan kerja. Yang keempat, prioritaskan kepentingan publik dan organisasi. Nah guys, untuk ini pilih jawaban yang menunjukkan komitmen kamu untuk kepentingan publik dan organisasi. Tindakan yang mendukung kepentingan umum biasanya lebih diutamakan. Nah ini bergantung juga ya dengan poin yang ketiga. Yang terakhir, analisis setiap pilihan jawaban. Evaluasi setiap pilihan jawaban dengan pilihan yang paling tepat sesuai dengan nilai-nilai dan etika PNS. Pertimbangkan dampak dari setiap tindakan yang diambil. Oke guys, menjadi bagian dari aparatur sipil negara adalah impian banyak orang. Seleksi CPNS 2024 merupakan pintu gerbang menuju karir yang penuh dengan dedikasi dan tanggung jawab. Menghadapi ujian ini, persiapan yang matang dan strategi yang tepat adalah kunci utama kamu. Ingat ya, untuk selalu membaca soal dengan teliti, mengelola waktu dengan baik, dan tetap tenang selama ujian. Latihan rutin dan evaluasi diri akan memperkuat kemampuan kamu. Dengan kerja keras dan dedikasi, kamu pasti bisa mencapai hasil yang diinginkan. Semoga kalian lolos jadi PNS di tahun ini dan menjadi bagian dari abdi negara dan idaman calon mertua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!